Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Di mana di kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita lihat bersama-sama nih kinerja dalam sektor cryptocurrency ya. Oke, di sini sebenarnya cukup menarik teman-teman ya. Karena kalau kita lihat bersama-sama kan market cap udah menyentuh di ranah 4 triliun ya teman-teman ya. Dan yes, di sini kalau kita lihat Fair and Greed Index dia di area 62, tapi di sini kita melihat dari indeksnya altcoin di sini kan malah drop, dia turun ya dari 40 ke 36. Tapi is oke, nggak apa-apa bro, karena kalau kita mengacu pada Bitcoin dominance, memang dominasi perputaran uang masih mendominasi terhadap Bitcoin kan. Nah, kita tinggal menunggu saja nanti perputaran value dia turun ke Ethereum, ya kan? Kalau udah turun ke Ethereum teman-teman, di sini altcoin indeksnya pasti dia akan naik juga, tapi kita sabar dulu ya. Biarkan Bitcoin ini membuat all time high barunya lagi, lalu dia sedikit retrace, lalu konsolidasi, barulah ya kita akan melihat perputaran uang lari ke Ethereum dan ke altcoin. Nah, menariknya di sini teman-teman ya, kalau kita lihat altcoin kan belum begitu gencar banget ya untuk mengalami kenaikan. Bahkan di sini kalau kita lihat juga teman-teman ya, rata-rata sih di sini ya recover, cuman belum terlalu signifikan juga. Nah, kita lihat juga dari perkembangannya sektor meme coin ya. Di sini market cap meme coin naik, tapi untuk volumenya masih dalam kondisi koreksi. Nah, kalau kita lihat dari Dogecoin, Shiba Inu, ya PP ini koreksi, Dogecoin Shiba masih recover. It's okay, nggak apa-apa bro, ya silakan kalian ya. Untuk saat ini hunting apa token boleh banget teman-teman ya, karena memang lagi dalam kondisi dominance, itu mendominasi ke Bitcoin kan. Dari sektornya meme coin juga naiknya belum terlalu signifikan. Silakan teman-teman kalau mau DCI ini masih ada kesempatan lah. Jangan sampai kalian nanti terbawa FOMO saat Bitcoin udah konsolidasi, altcoin naik, kalian FOMO masuk, resikonya jauh lebih tinggi. Ya lebih baik seperti ini. Dan kalau kita kembali ke token utility-nya di sini teman-teman ya. Karena banyak sekali dari beberapa teman-teman minta dibahasin ya tentang Picoin kembali, perkembangannya seperti apa. Oke, di sini kalau kita lihat Picoin udah kembali menyentuh di kepala 40 ya teman-teman ya. Kita udah mendekati titik impas. Udah impas lah ya, karena kita terakhir ambil di kepala 40. Semoga saja bro, Picoin dalam waktu dekat bisa menyentuh di area 42 ataupun 45 ya. Itu pun kita harus TP nanti, yang ambil ikut saya ambil di kepala 40 ya. Nanti kalau dia menyentuh di area 42 atau 45 teman-teman ya, TP aja, minimal kita bisa mengamankan modalnya dulu. Oke. Pertanyaan daripada teman-teman Bang, apakah prospek Bitcoin masih ada? Apakah dia dalam waktu dekat bisa listing Binance dan sebagainya? Kita akan bahas. Nah, dikutip dari Watcher Guru, teman-teman, mengapa Binance itu belum terburu-buru gitu kan mencantumkan CoinPy ya. Kita ketahui bersama lah. Awal-awal peluncuran Picoin itu kan Binance sempat ngefomo juga ya tentang Picoin. Binance juga sempat ngasih voting ya. Beberapa kali Binance juga ngasih kode-kode dengan clue ya kan, logo Binance, tapi kalau kita zoom itu ada logo Picoinnya juga. Nah, jadi bursa mata uang kripto Binance dikenal dengan ambang batas dan penanda uniknya sebelum mendaftarkan mata uang kripto. Nah, bursa ini dikenal melakukan riset menyeluruh sebelum mendaftarkan mata uang kripto potensial. Riset ini terutama mencangkup serangkaian aturan atau keuntungan yang perlu dikonfirmasi Binance sebelum mendaftarkan token untuk diperdagangkan. Penilaian dilakukan setelah mempelajari fundamental proyek dan tokenomik yang memungkinkan token proyek untuk mengakses ya momentum yang lebih luas. Karena gini teman-teman ya, suatu koin atau token yang bisa listing ke dalam platformnya Binance itu menunjukkan apa ya, kekuatan atau menunjukkan suatu hal yang cukup unik dalam token tersebut. Karena Binance juga nggak sembarangan gitu kan, dia mau ngelisting suatu proyek tanpa ada use case atau tanpa ada basis komunitas yang kuat. Nah, kalau kita berbicara basis komunitas Picoin ini udah di luar Nurul juga kan. Tapi kenapa Binance belum mencantumkan daripada Picoin? Nah, jadi ada 3 alasan bro. Yang pertama, diperintah oleh segelintir orang. Apa maksudnya? Kita langsung bahas. Jadi di sini
Salah satu alasan utama yang menggagalkan pencatatan Picoin di Binance adalah infrastruktur tata kelolanya. Picoin sebagian besar dikelola oleh segelintir orang. Tim ini secara aktif membuat keputusan-keputusan fundamental yang menentukan bagi token tersebut. Meskipun sering digambarkan sebagai token yang dipimpin komunitas, kenyataannya sangat berbeda. Jadi kendali terpusat Picoin kemungkinan menjadi salah satu alasan Binance belum mendaftarkan token tersebut. Nah, kalau kita lihat memang ya transparansinya daripada si Picoin itu kan belum 100% transparansi, ya kan? Kita ketahui token itu masih dipegang banyak oleh tim Pi Network atau Pi Foundation-nya. Nah, yang kedua yaitu sistem masalah migrasi mainnet yang dimana sampai saat ini kan belum selesai 100% ya teman-teman ya. Picoin sering mengklaim ya dirinya sebagai koin yang mengadopsi kemampuan jaringan terbuka. Namun sebagian besar transaksi Picoin terjadi di testnet yang lagi-lagi merupakan kelemahan utama yang menghalangi Binance untuk menerima token ini sepenuhnya. Tanpa mainnet yang berfungsi, Binance mungkin bersikap hati-hati. Oleh karena itu, Picoin perlu memperbaiki masalah mainnetnya sehingga menghilangkan hambatan untuk pencatatan di Binance. Nah, kalau udah terjadi mainnet 100% ya kan, ya otomatis bro, Binance juga akan mempertimbangkan kembali kan. Untuk saat ini masih menjadi bahan pertimbangan daripada Binance juga. Kenapa Binance belum mendaftarkan daripada si Picoin? Kalau kita lihat di sini memang udah banyak ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga kurangnya visi dan kasus penggunaan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat juga Picoin itu memang populer, tidak diragukan lagi lah kalau kita berbicara kepopularitasnya ya kan, basis komunitasnya yang dimana memiliki puluhan juta ya kan. Ini udah menjadi salah satu kunci loh ya yang udah cukup bagus untuk suatu proyek dengan basis komunitas segede ini teman-teman ya. Cuman yaitu tadi penghalang yang cukup signifikan adalah poin pertama dan poin kedua. Kalau kita mengacu pada komunitasnya ini udah nggak diragukan gitu kan. Token ini memiliki kasus penggunaan dan penawaran yang terbatas yang mungkin membuat Binance berpikir ulang. Selain aplikasi penambangan seluler, Picoin belum memiliki penggunaan holistik di dunia nyata yang dapat membantu Picoin mewujudkan visinya ke dalam dunia keuangan yang nyata gitu ya. Jadi kita lihat saja, kita tunggu saja teman-teman ya. Semoga saja dalam waktu dekat ada gebrakan daripada Picoin untuk kasus utilitas di dunia sektor nyata ya teman-teman ya. Semoga ya dapat perkembangan yang lebih bagus lagi lah. Mungkin bekerja sama dengan Travala ya kan. Kerjasama dengan suatu perusahaan-perusahaan gede lah untuk sistem paymentnya gitu kan, seperti layaknya Shiba Inu yang dimana Shiba Inu ya walaupun meme coin kan dia memiliki basis kegunaan di dunia nyata yang cukup lebar. Nah semoga saja Picoin ya dalam waktu dekat ada lah ya kan integrasi-integrasi ya yang mendukung ya pembayaran di sektor dunia nyata, dan itu bisa menjadi salah satu ya pertimbangan juga untuk segera listing ke Binance. Nah pertanyaan daripada teman-teman, apakah masih ada kemungkinan untuk Picoin itu bangkit? Masih ada bro. Kemungkinan untuk Picoin itu bangkit masih ada. Cuman ya itu tadi bro, kalau udah mulai naik teman-teman udah profit, jangan lupa untuk taking profit, jangan ditahan-tahan gitu ya. Oke mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.